Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Syarifah Maharani dan rekan saya Adam Rijal. Kami selaku MC Musyawarah Tahunan UKM Bulu Tangkis Perbanas Surabaya tahun 2020. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Syariful Ulum SAB MAB selaku dosen pembimbing UKM Bulu Tangkis di Perbanas Surabaya. Yang terhormat Dufan Rahmawan selaku manajer UKM Bulu Tangkis di Perbanas Surabaya. Dan yang terhormat Shanas Ayanda Nur selaku ketua pelaksana musyawarah tahunan UKM Bulu Tangkis di Perbanas Surabaya, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, ada pun juga beberapa susunan acara pada hari ini, yaitu pembukaan, pembacaan laporan pertanggungjawaban, presentasi kandidat calon manajer, sesi tanya jawab yang akan dilampirkan di forum Google Meet, pemilihan kandidat calon manajer, perhitungan suara yang akan ditampilkan di forum, pemberian selamat kepada manajer baru, serah terima jabatan, dan penutupan. Baik, acara selanjutnya adalah kita akan melihat video pembacaan laporan pertanggungjawaban periode 2019-2020. Ini dia videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dufan Rahmawan. Saya selaku manajer di sini akan mempresentasikan beserta juga dengan rekan saya yang lain terkait dengan program tahunan pada periode 1920 yang berisikan tentang tugas dan wewenang seorang kepengurusan selama satu periode beserta juga dengan realisasi program kerja selama satu periode ini. Baik, yang pertama terkait dengan tugas dan wewenang seorang manajer. Seorang manajer harus merencanakan sebuah program kerja selama satu periode melalui musyawarah. Yang kedua, menentukan dan menetapkan seorang ketua pelaksana dalam kegiatan program kerja tersebut melalui musyawarah, serta memberikan arahan teknis dan konsultasi kepada ketua pelaksana dalam program kerja tersebut, serta berhak mengganti kepengurusan berdasarkan penilaian kinerja secara objektif dan transparan kepada pengurus dan badan organisasi kepengurusan, serta dapat menjalankan ataupun melaksanakan rapat khusus kepengurusan, dan yang terakhir yaitu dapat memberikan sanksi secara lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekian, itu tugas dan wewenang seorang manajer. Semoga kita semua dapat mengerti tugasnya dan juga bisa dilaksanakan lebih baik ke depannya. Tugas dan wewenang dari seorang wakil manajer atau vice manager yang pertama yaitu membantu manajer dalam memantau perkembangan pembinaan UKM Bulu Tangkis. Yang kedua, membantu manajer dalam mengkoordinir pengurus UKM Bulu Tangkis. Yang ketiga, mendampingi manajer pada saat rapat program kerja UKM Bulu Tangkis. Yang keempat, membuat keputusan terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan pada saat manajer berhalangan. Terus yang kelima, memberikan saran dan kritik teknis kepada manajer untuk perbaikan. Yang berikutnya yaitu melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan oleh manajer. Yang ketujuh, menandatangani surat-surat, baik itu surat masuk atau surat keluar pada saat manajer berhalangan untuk menandatanganinya. Yang terakhir yaitu menghadiri undangan rapat, baik itu rapat dalam organisasi atau keluar organisasi pada saat manajer berhalangan untuk hadir. Tugas dan wewenang sekretaris UKM Bulu Tangkis yaitu membantu manajer dalam pengelolaan di bidang kesekretariatan. Yang kedua, menerima pendelegasian atau mandat apabila seorang manajer berhalangan hadir. Sehubungan dengan ketentuan pada ayat 1 tersebut, maka tugas wewenang seorang sekretaris adalah: pertama, melaksanakan tugas administrasi kesekretariatan harian. Selanjutnya, membuka dan menutup rapat, membuka notulen rapat baik kegiatan internal maupun eksternal. Keempat, mengelola
inventaris UKM bulu tangkis. Yang kelima, menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan baik tengah periode maupun akhir periode. Yang keenam, bertanggung jawab dalam kegiatan surat menyurat. Dan yang ketujuh, menyusun agenda rapat. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris bertanggung jawab kepada manajer. Tugas dan wewenang dari bendahara, yaitu yang pertama, membantu manajer dalam pengelolaan di bidang bendahara. Yang kedua, yaitu menerima pendelegasian atau mandat dari manajer jika sekretaris berhalangan hadir. Sehubungan dengan ketentuan pada ayat 1 tersebut, maka tugas dan wewenang bendahara yaitu yang pertama, sebagai sistem dan peraturan atau ketentuan di bidang keuangan. Yang kedua, yaitu membuat rencana anggaran UKM bulu tangkis selama 1 periode. Yang ketiga, yaitu mengelola data keuangan UKM bulu tangkis selama 1 periode. Yang ketiga, bertanggung jawab atas pengaturan dana plafon UKM bulu tangkis. Dan yang kelima, yaitu dalam melaksanakan tugasnya, bendahara bertanggung jawab langsung kepada manajer. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Safirata Saura Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanggungjawaban sebagai divisi kesekretariatan dalam UKM bulu tangkis, yaitu yang pertama, membantu sekretaris dalam mengelola inventaris sekretariat UKM bulu tangkis. 2. Menjaga tata tertib dan kebersihan sekretariat. 3. Membantu sekretaris dalam hal pemberkasan. 4. Dalam melakukan tugasnya, divisi kesekretariatan bertanggung jawab kepada manajer. Sekian pertanggungjawaban dari divisi sekretariatan. Terima kasih. Tugas dari divisi humas yang pertama adalah menerima mandat dari manajer jika manajer ataupun vice manajer berhalangan hadir pada undangan. Lalu yang kedua, membantu manajer dalam menginformasikan segala sesuatu terkait kegiatan UKM bulu tangkis. Dan yang ketiga, dalam melaksanakan tugasnya, divisi humas bertanggung jawab kepada manajer. Saya perwakilan dari divisi kepelatihan akan membacakan tugas dan wewenang untuk divisi kepelatihan. 1. Membantu manajer dalam mengembangkan anggota pembinaan ataupun anggota aktif dalam latihan rutin. 2. Memantau dan melaporkan hasil dari peningkatan latihan rutin kepada manajer. 3. Bertanggung jawab atas kelancaran dan keberlangsungan latihan rutin dan latih tanding. 4. Dalam melakukan tugasnya, divisi kepelatihan bertanggung jawab kepada manajer. Terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari divisi dokumentasi akan membacakan tugas dari divisi dokumentasi. Yang pertama, bertugas untuk meliput segala kegiatan yang dilakukan oleh UKM bulu tangkis. Yang kedua, membantu humas dalam penyampaian informasi terkait UKM bulu tangkis. Yang ketiga, mendokumentasikan segala bentuk kegiatan UKM bulu tangkis. Dan yang terakhir, dalam melakukan tugasnya, divisi dokumentasi bertanggung jawab kepada manajer. Terima kasih. Saya Milenia, perwakilan dari divisi perlengkapan. Di sini saya akan membacakan laporan pertanggungjawaban divisi perlengkapan. Yang pertama, membantu kesekretariatan dalam menjaga dan merawat ruang sekretariat UKM bulu tangkis. Yang kedua, mempersiapkan segala kebutuhan terkait semua kegiatan rutin ataupun non-rutin UKM bulu tangkis. Yang ketiga, dalam menjalankan tugasnya, divisi perlengkapan bertanggung jawab kepada manajer. Sekian dan Ya, slide berikutnya yaitu merupakan program kerja UKM bulu tangkis selama periode 2019-2020. Di sini kita memiliki 2 jenis program kerja, yaitu rutin dan non-rutin. Pada program kerja rutin itu terdapat latihan rutin yang biasanya dihadiri setiap Sabtu. Kemudian non-rutin itu ada Ormex, latih tanding 1, PBO, tryout, latih tanding 2, PBC, dan Musta. Yang berikutnya yaitu latihan rutin. Jadwal pelaksanaan latihan rutin ini pada bulan September 2019 diadakan pada tanggal 7, 14, dan 28. Pada Oktober 2019 diadakan pada tanggal 12 dan 19. Pada November 2019 diadakan pada tanggal 9 dan 30. Pada Desember 2019 di tanggal 7, 14, dan 21. Di Februari 2020 diadakan hanya pada tanggal 29, dan yang terakhir pada Maret 2020 diadakan pada tanggal 7. Latihan rutin ini peserta yang datang rata-rata 30 mahasiswa pengembangan UKM bulu tangkis. Yang berikutnya merupakan dokumentasi dari latihan rutin.
selanjutnya yaitu Ormawa Expo. Ormawa Expo ini dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2019 di Kampus 1 Setia Perbana Surabaya. Peserta yang menghadiri Ormawa Expo yaitu sebanyak 799 mahasiswa Setia Perbana Surabaya. Berikutnya yaitu dokumentasi dari Ormawa Expo. Terima kasih. Program kerja selanjutnya yaitu Latih Tanding 1. Jadwal pelaksanaannya pada tanggal 5 Oktober 2019 bertempat di Gedung Serbaguna Krukah dengan jumlah peserta ganda putra 6 pasang, ganda putri 4 pasang, ganda campuran 3 pasang, tunggal putra 4 peserta dan tunggal putri 3 peserta. Berikut dokumentasinya. Program kerja non rutin selanjutnya adalah Perbanas Badminton Open yang dilaksanakan pada tanggal 16, 17, dan 23 November 2019. Tempat pelaksanaannya sendiri di Gor Menara, Wadung Sari, Waru, Sidoarjo. Dan untuk pesertanya terdiri dari ganda putra 32 pasang, ganda putri 32 pasang, dan tunggal putri terdiri dari 35 peserta. Berikutnya yaitu slide dokumentasi Perbanas Badminton Open. Terima kasih. Selanjutnya yaitu Proker Tryout, di mana Proker Tryout ini dilaksanakan di luar kampus dengan jadwal pelaksanaan yaitu tanggal 15 sampai dengan 17 Februari 2020, ada 3 hari, bertempat di Villa Hortensia Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Peserta dalam tryout ini diikuti oleh 50 mahasiswa pembinaan UKM Bulu Tangkis. Nah, selanjutnya ini ada dokumentasi dari kegiatan tryout sendiri, bisa kalian lihat. Slide berikutnya yaitu program kerja Latih Tanding 2 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2020 di Gor KSK Krukah, di mana terdapat beberapa peserta. Yang pertama ada ganda putra sebanyak 6 pasang, ganda putri 2 pasang, ganda campuran 5 pasang, dan tunggal putranya 3 peserta. Yang dimana Latih Tanding 1 sudah berjalan pada tanggal 5 Oktober 2019. Berikut saya lampirkan dokumentasi program kerja Latih Tanding 2 di KSK Krukah. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan perealisasian program kerja Perbanas Badminton Cup 2020 atau bisa dikatakan dengan invitasi ya. Selanjutnya, nah untuk program kerja ini itu juga berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena dengan berat hati dengan wabah kondisi seperti ini kita tidak dapat merealisasikan acara Perbanas Badminton Cup 2020. Ya, adapun juga rencananya kita akan melaksanakannya tanggal 3 sampai dengan 5 April 2020. Tempatnya insya Allah di Gor Sudirman. Serta untuk kategori-kategori kita membuka 5 kategori. Yang pertama dari tunggal putra SMP, yang kedua dari tunggal putra SMA dan ganda putra SMA. Yang selanjutnya ada tunggal putra universitas dan juga ganda putra universitas. Nah, untuk jumlah dari pesertanya sendiri itu dari tunggal putra SMP itu dapat peserta yang mendaftar kurang lebih atau bisa dipastikan sekitar 25 peserta. Kemudian untuk tunggal putra SMA itu sebanyak 41 peserta dan juga ganda SMA itu ada 44 peserta. Nah, kemudian di jenjang universitas itu terdapat sekitar 44 pada kategori ganda putra dan juga tunggal putra di sini terdapat 26 peserta. Jadi total keseluruhan dari 5 kategori di sini sebanyak 165 peserta. Namun kata Tuhan kata lain, kita tidak dapat merealisasikannya. Oleh sebab itu kita sepakat untuk mengembalikan uang pendaftaran kepada peserta 100%. Nah, harapan saya tentunya tahun depan semoga Perbanas Badminton Cup ini bisa berjalan dengan
baik dan lebih baik lagi dengan evaluasi sebelumnya, serta meningkatkan kinerja sebagai pembelajaran di yang itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Itu tadi presentasi program kerja pada periode 2019 sampai 2020. Semoga program kerja yang belum terrealisasi pada periode ini bisa berjalan dan sukses pada periode berikutnya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ever said I give a shit about you. You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Wake up in your bedroom and there's nothing left to say. When I try to talk, you're always playing board games. I wish I had Monopoly over your mind. I wish I didn't care all the time. We're just playing hide and seek. It's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games. I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you. You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Ring around the rosy. I'll never know. Baik, laporan pertanggungjawaban sudah dibacakan. Terima kasih atas penyampaiannya. Acara berikutnya adalah kita akan melihat video orasi dari para calon manajer kita. Penasaran kan siapa saja calon manajernya? Stay tune terus, berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bagas Adi Kurniawan dari program studi S1 Manajemen Setia Perbana Surabaya. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya menjadi manajer UKM bulu tangkis. Yang pertama yaitu visi. Visi saya yaitu menjadikan UKM bulu tangkis sebagai organisasi yang berintegritas, solid, dan menjadi wadah penyaluran bakat dan minat mahasiswa dengan menjunjung tinggi rasa kekeluargaan. Lalu yang selanjutnya misi. Misi saya yaitu yang pertama menjadikan UKM bulu tangkis sebagai wadah penyaluran bakat dan minat mahasiswa dalam bidang olahraga khususnya bulu tangkis. Yang kedua, membangun solidaritas dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi sportivitas dalam pengembangan diri. Dan inovasi saya menjadi manajer UKM bulu tangkis setelah mengikuti perlombaan eksternal bulu tangkis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Dika Surya Anugrah. Saya di sini sebagai calon manajer UKM bulu tangkis Setia Perbana Surabaya, mempunyai keinginan membangun organisasi ini menjadi lebih aktif dalam kegiatan mengembangkan serta memaksimalkan potensi anggota UKM bulu tangkis Setia Perbana Surabaya. Dengan ini, saya memiliki visi dan misi serta inovasi. Misi saya ada 3 poin. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada seluruh anggota UKM bulu tangkis untuk ikut aktif dalam pelaksanaan keorganisasian. Yang kedua, menjadikan UKM bulu tangkis sebagai wadah untuk menyalurkan bakat dan minat mahasiswa dalam meningkatkan prestasi di bidang bulu tangkis. Yang ketiga, menjadikan UKM bulu tangkis sebagai organisasi yang terbuka dengan menampung seluruh aspirasi anggota untuk upaya mengembangkan organisasi dengan mendepankan visi dan misi organisasi. Visi saya mewujudkan UKM bulu tangkis sebagai sarana anggota untuk memperoleh pengalaman dalam berorganisasi serta mengembangkan lebih banyak kegiatan internal maupun eksternal untuk memaksimalkan potensi setiap anggota dengan mengedepankan rasa solidaritas dan kekeluargaan. Inovasi saya untuk UKM bulu tangkis, yang pertama, dalam meningkatkan sumber daya di bidang bulu tangkis, saya ingin membuat metode baru dalam proses pelatihan agar lebih menarik bagi pembinaan saat mengikuti latihan rutin. Yang kedua, dalam meningkatkan prestasi UKM bulu tangkis serta memperkenalkan Setia Perbana Surabaya kepada lingkungan luar, saya akan berusaha meningkatkan prestasi UKM bulu tangkis dengan mengikuti beberapa turnamen dengan target ikut serta dalam Liga Mahasiswa. Yang ketiga,
dalam meningkatkan prestasi UKM bulu tangkis tidak hanya dari segi bakat dan minat saja, melainkan juga segi keorganisasian dengan cara menjadikan UKM bulu tangkis agar mendapat yang lebih baik dalam audit internal maupun eksternal. Wah, keren-keren ya video orasi dari calon manajer kita. Setelah kita melihat video orasi dari calon manajer kita berharap para rekan-rekan dapat memilih calon manajer dengan baik dan benar, dan semoga para calon manajer yang sudah terpilih dapat menjalankan tugas dengan amanah. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan kita lakukan di forum Google Meet dengan link yang akan disediakan. Baik teman-teman, kita akan segera berpindah ke forum Google Meet. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.